berikan permohonan maaf dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang seyogianya mau hadir, tapi kebetulan ada kegiatan yang sama sehingga beliau mewakilkannya kepada saya. Namun demikian apa yang disampaikan tadi pada dua pembahas sebelumnya, saya pun mendapatkan tugas yang sama untuk membahas terkait dengan analisis kebijakan kesehatan ibu anak di Indonesia. Seperti kita ketahui bersama bahwa ketika kita bicara kesehatan ibu dan anak, kita bisa bicara tentang indeks pembangunan manusia, di mana salah satu indikatornya adalah umur harapan hidup, di mana urutan harapan hidup itu akan dicapai kalau menurunnya angka kematian ibu dan kematian bayi. Dan kalau kita bicara tentang angka kematian ibu, kematian bayi, tentunya kita akan bicara tentang mencari penyebab masalahnya. Penyebab masalahnya ini bisa langsung, tidak langsung, dan mendasar. Dan untuk penyebab langsung, tidak langsung, dan mendasar ini yang kemudiannya kita akan lakukan berbagai intervensi, kegiatan-kegiatan ataupun upaya-upaya yang kemudian menjadi sebuah kebijakan baik di level pusat, provinsi maupun juga kabupaten kota sampai dengan ke desa dan kecamatan dan desa. Seperti tadi disampaikan, ketika mau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, tentunya kita selain indikator outcome, output, juga ada proses dan juga ada input. Nah, ketika input kita bicara, maka kita bicara juga terkait dengan pendanaan, tenagaan, sarana, dan semuanya yang termasuk regulasi yang kita harus siapkan. Dan untuk input sendiri tentunya kita harus ada ketenagaan yang perlu kita penuhi di semua tempat untuk memberikan pelayanan terbaik. Kalau tadi diceritakan bahwa oleh Prof. Laksono terkait dengan fragmentasi pelayanan KIA, tadi bahwa memang kenapa kok harus puskesmas dahulu, karena mereka memang ujung tombak, karena penyebab masalah utamanya adalah pelayanan langsung di masyarakat, di mana keterkaitan dengan tadi untuk menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi adalah harus ANC dari sejak awal. Untuk itu perlu diperlukan bidan ataupun dokter-dokter yang mampu memberikan pelayanan di pelayanan primer. Dan dikaitkan dengan selain tenaga, juga kita perlu ada rekrutmen tenaga-tenaga, karena tenaga ini ternyata juga tidak cukup banyak, dan tidak merata di semua tempat, baik itu bidan, dokter maupun spesialis. Semua kalau mappingnya Jawa Barat itu ngumpulnya di Bekasi, Bogor, kota gitu, Bandung gitu. Sementara untuk daerah-daerah Jawa Barat yang selatan, yang jauh-jauh itu rasanya tidak ada peminatnya. Belum lagi kalau misalnya ada peminatnya, kalau spesialisasi ini biasanya ada senioritas, sehingga ada ewoh pakewoh gitu ya. Ini juga menjadikan masalah. Kemudian terkait juga dengan tadi sarana, kita juga berusaha memenuhi. Loh, tenaganya ada, kok sarananya nggak ada? Ya pasti kita penuhi dong sarananya untuk bisa memberikan pelayanan terbaik di pelayanan primer, sekunder maupun tersier. Kemudian yang ketiga terkait dengan dana. Dana tadi juga Dr. Gita Maya mengatakan bahwa Prof. Laksono tadi mengatakan dana itu cukup banyak, memang banyak, menggelontor. Tapi ketika dana itu menggelontor, itu juga kita harus pikirkan bahwa dana ini kan dana dari APBN, APBD, dan APBD provinsi maupun kabupaten kota. Tapi kalau secara undang-undang kesehatan nomor 36, saya lupa pasalnya itu, di mana sebetulnya alokasinya harus 10%, ternyata belum nyampe 10%. Di Jawa Barat sendiri misalnya 10% itu belum sampai, biayanya habis untuk diinput gitu kan, diinput di tenaga tadi. Kenapa? Menghonor para pemberi pelayanan yang akan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena apa? Kalau kita bicara belum, berarti kita bicara tentang Yankes yang 20%. Ketika 20% ya tadi tenaga yang kita harus penuhi dulu. Selain juga meningkatkan tidak hanya kuantitas tapi juga kualitas. Kemudian untuk bicara dengan angka kematian ibu, kematian bayi, kenapa tidak menggunakan absolut? Sebetulnya kalau di Jawa Barat kita sudah menggunakan absolut itu, dan kita lihat trennya dari tahun ke tahun. Kalau dikatakan tidak efektif, enggak lah ya, mungkin belum efektif kali ya. Kalau tidak mah enggak, karena secara ini juga terlihat ada penurunan, walaupun penurunannya itu cukup lambat. Dan absolutnya ini apakah absolut yang sebenarnya? Kan bisa saja teman-teman di daerah, terkadang kalau saya supervisi itu data di dinas dengan data di lapangan itu terkadang juga berbeda. Nah, ini juga kan pemahaman semua pihak untuk kematian ini, bahwa kematian ini kan kadang-kadang disembunyikan karena takut dan sebagainya. Itu juga perlu dirubah mindsetnya, bahwa kita mau mendukung menurunkan angka kematian ibu, kematian bayi tidak hanya di provinsinya atau di desanya, kabupaten maupun provinsi juga secara Indonesia gitu. Dan untuk data absolut ini sudah dilakukan di Jawa Barat waktu itu dengan program DTPS-nya tahun 2009 sampai 2011 itu masih berlaku. Pada waktu itu kita mencoba dengan menggunakan district team problem solving itu luar biasa. Yang dengan menggunakan absolut ini kita mencari penyebab masalah yang langsung by name by address. Itu kalau kita satu desa aja, dua desa
dua desa saja kita bandingkan dengan penyebab langsungnya adalah perdarahan, ketika kita bicara penyebab tidak langsung dan penyebab mendasar itu akan berbeda. Tentunya intervensinya akan berbeda. Secara general mungkin bisa sama, tetapi ketika sudah spesifik itu harus berbeda. Dan ketika berbeda ini yang kemudian kita harus satukan persepsinya atau kita samakan intervensinya sehingga bisa mencapai apa yang diharapkan. Karena yang satu penyebab masalahnya adalah mungkin karena komunikasi interpersonalnya yang tidak baik. Tapi ketika yang satu penyebab masalahnya adalah terlambat penanganan di rumah sakit, itu intervensinya akan berbeda. Dan untuk pengembangan analisis berdasarkan data absolut tadi, kita juga sudah mengembangkan kalau di Jawa Barat ini dengan waktu itu difasilitasi oleh HSP, UNICEF, kemudian juga dari dana APBN dan APBD. Kita coba tidak hanya sporadis, tapi kita coba kembangkan semua kabupaten kota. Tapi kembali untuk data absolut ini kemudian sampai ke dalam advokasi, sampai keluar perda. Nah, ketika keluar perda nih, saya pantau lagi karena beberapa saat saya menghilang dari ini karena menjadi kepala tempat lain. Setelah saya kembali lagi, saya melihat ternyata kalau yang bagus dalam tanda kutip, komitmennya tinggi, itu baik itu dari tingkat penentu kebijakan sampai kepala dinas dan sebagainya, itu perda itu menjadi berpengaruh. Tapi kalau tidak, itu ya sekitar perda gitu kan, alokasi dananya ya tetap belum optimal begitu kan. Dan ini yang sudah kita coba lakukan. Kemudian mengenai hasil monitoring dan evaluasi yang belum dianalisa. Betul memang untuk monitoring dan evaluasi selama ini memang seharusnya kalau misalnya kita lakukan analisa, kita sudah pernah coba, saya coba beberapa kali untuk hasil monitoring evaluasi kita kan biasanya menggunakan instrumen. Kemudian kita kompilasi dan kita analisis, ternyata punya daya ungkit dan kita feedbackkan kepada kabupaten kota, itu yang kemudian nanti bisa menjadi perencanaan baik itu untuk kabupaten kota maupun juga untuk provinsi. Kemudian berikutnya terkait juga dengan aktor. Tadi aktornya itu aktor dan aktrisnya ini ternyata memang kalau di pusat itu ada 5 subdit misalnya, satu direktorat 5 subdit. 5 subdit dengan berapa seksi, di bawahnya tuh di provinsinya aja pengelolaan cuma 1. Gitu kan? Belum di kabupaten kota. Nah, bagaimana nih seperti itu? Kemudian selain itu juga untuk peran dokter umum dan dokter spesialis memang kita kalau di Jawa Barat kita sudah coba rekrut itu untuk bisa diterapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan di kabupaten kota. Tapi kemudian untuk tim lintas sektor sudah banyak lagi tim GSI, tim Pokjanal Posyandu, KHPPA, DTPS yang kemudian fungsinya itu ternyata berganti-ganti. Karena apa? Orang-orangnya berganti. Sehingga pemahamannya akan berbeda. Nah, ini kelihatannya perlu ada estafet supaya tidak akan terjadi mulai lagi dari belakang. GSI dulu sudah ada gerakan sayang ibu yang merupakan adalah awareness ya kalau menurut saya untuk kesehatan ibu dan anak. Untuk dia paham bahwa dia itu perlu dibantu gitu kan. Kemudian turun lagi desa siaga yang awalnya maternal kemudian menjadi komprehensif dengan 8 indikatornya, salah satunya adalah surveillance gitu kan. Dimana itu yang kemudian bagaimana nih bisa dikembangkan tadi karena kaitannya dengan surveillance lagi. Sebetulnya di provinsi, kabupaten, kota kita udah punya surveillance gitu. Tim surveillance sudah ada. Cuma apakah itu sudah berfungsi dengan optimal? Itu yang kemudian kita harus fungsikan keduanya, baik itu dari pemerintah maupun juga dari masyarakat. Tim surveillance ini yang kemudian menjadi mempunyai data untuk sebagai evidence base yang nanti membuat perencanaan yang berbasis bukti tadi. Itu yang kelihatannya perlu ditingkatkan. Untuk promosi pun sebaiknya juga mungkin ya sedikit lagi Bu. Soalnya kalau cerita kaya memang banyak banget. Kemudian untuk kegiatan kebijakan masih top down. Sekarang bagaimana ini top down ini kemudian yang terkadang ada yang mau menerima, ada yang itu kan pusat gitu kan, begitu nggak ada pendanaannya dia nggak mau jalan. Tapi bagaimana kita bisa mengintegrasikan dengan model top bottom up tadi yang dengan district team problem solvingnya atau dengan perencanaan terpadu puskesmas yang dengan problem solving cycle-nya gitu kan, itu bisa terpadu bersama-sama menjadi sebuah intervensi yang lebih optimal. Kemudian itu tadi intervensi mappingnya rasanya itu dulu. Komitmen ini menjadi penting untuk semua pihak. Jadi komitmen itu, kalau komitmen dari penentu kebijakannya tinggi sampai ke bawah, setiap individu siapapun itu sebetulnya bisa terlaksana semua intervensi apapun. Namun demikian, kita tetap perlu melakukan sebuah integrasi kebijakan
hulu dan hilir, tapi juga tidak melupakan alurnya itu tadi, karena bisa saja ketika ada hulu kemudian nyampe ke hilir ada deviasi gitu kan. Nah itu juga tidak boleh dilupakan gitu kan, sehingga nanti yang namanya perencanaan itu memang atau kebijakan itu memang harus secara komprehensif, integratif dan continuum of care. Jadi tidak bisa misalnya sebuah kebijakan muncul tiba-tiba hari ini, sementara kebijakan yang lalu yang sudah dilakukan yang mungkin bagus kita hasil analisa kita itu mungkin bisa kita teruskan atau kita lebih tingkatkan dan kita terpadukan. Itu yang mungkin masukan yang bisa saya sampaikan. Itu saja.